Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hajimashite, wataku no namai wa Adi Maulana Yozurano Kurasu desu. Baik minasan, bertemu lagi dengan saya di pertemuan yang ketiga. Di sini saya mau menyampaikan tentang hasil rangkuman pembelajaran dengan Yoko Sensei, tepatnya di minggu ketiga minasan. Di pembelajaran pertama, di pertemuan pertama di minggu ketiga minasan, beliau menjelaskan tentang beberapa bungke yang lumayan banyak minasan. Salah satunya itu tentang bungke untuk menyopankan, menghormati orang lain dan merendahkan diri minasan. Bahwasanya di Jepang juga ada beberapa kotoba yang sifatnya itu casual dan juga kotoba yang menyopankan minasan. Seperti di sini itu dijelaskan ada dua jenis minasan, yaitu sonkeigo itu untuk menghormati orang lain, sedangkan kenjo go itu untuk merendahkan diri. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi derajatnya atau orang yang pertama kali bertemu dengan kita minasan, itu baiknya menggunakan kotoba sonkeigo ini minasan. Baik, langsung saja saya jelaskan minasan. Untuk kotoba sonkeigo pembagiannya itu ada beberapa jenis minasan. Di sini ada yang ikimas, kimas dan imas itu menggunakan irasaimas dan oide ni narimas. Untuk penggunaannya seperti ini. Ketika kita membicarakan orang yang lebih tinggi derajatnya, contohnya seperti ini. Contohnya sensei wa gakkou ni, yang kalau sopannya, kalau casualnya itu pakainya ikimas, untuk menyopankan pakainya sensei wa gakkou ni oide ni narimas, atau sensei wa gakkou ni irasaimasu. Jadi yang tadinya ikimas atau kimas ataupun imas, untuk menyopankan itu pakainya irasaimasu dan oide ni narimas. Kemudian selanjutnya itu minasan, ada kotoba yang casualnya itu tabemas dan nomimas. Di sini menggunakan mesi agarimas. Sedangkan kotoba yang imas berkata minasan, itu menggunakan osaimas. Kemudian kotoba shiteimas, untuk menyopankannya itu pakai gozan jides. Sedangkan kotoba mimas melihat minasan, pakainya goran ni narimas. Kemudian kotoba simas melakukan minasan, pakainya nasaimas. Kemudian kotoba kuremas memberi, itu pakainya kudasaimas. Sedangkan kotoba kimas yang memakai kemeja, fuko kimas, maksudnya seperti itu, menggunakan omesi narimas. Kemudian kotoba yang casualnya nemas, untuk membuat menjadi sopan, menggunakan oyasumi ni narimas. Sedangkan sinimas meninggal, itu pakainya naku narimas. Jadi ketika menyebutkan kotoba atau orang yang telah meninggal, orang yang meninggalnya ini lebih lebih tinggi derajatnya, ataupun orang yang baru kita tahu, untuk menyopankannya itu menggunakan naku narimas, bukan sinimas. Jadi secara makna juga beda minasan. Kalau sinimas ini itu maknanya dia itu mati saja gitu. Tapi kalau untuk naku narimas, lebih sopannya menggunakan bahasa meninggal dunia minasan. Kemudian yang kedua itu, jenis yang kedua itu kotoba untuk merendahkan diri sendiri. Jadi untuk menyebut saya ini lebih, untuk menyebut nama, untuk menyebut ketika saya berbicara, cara sopannya itu bahasanya seperti apa minasan. Jadi seperti saya tadi contohnya itu yang watashi itu sifatnya casual minasan. Untuk merubah menjadi kenjogo, itu dia menggunakan watashi jadi watakushi minasan. Itu sopannya seperti itu, atau merendahkan diri seperti itu minasan. Di sini juga ada kotoba casualnya itu ikimas menjadi mairimas. Kemudian kimas datang menggunakan mairimas. Kemudian imas menggunakan oimas. Sedangkan tabemas, nomimas dan moraimas itu menggunakan itadakimasu minasan. Sedangkan mimasnya menggunakan haiken shimas. Kemudian imasnya menggunakan moshimas. Kemudian simasnya menggunakan itashimas. Kemudian kikimasnya menggunakan ukagaimas.
Kemudian si teimasnya menggunakan gozanji te oirimasu. Sedangkan si rimasengnya atau tidak mengenalnya itu menggunakan gozanji maseng. Kemudian aimasnya menggunakan omeni kakarimas. Sedangkan agemasnya menggunakan sasi agemas. Minasan, kemudian di jam berikutnya beliau menjelaskan tentang beberapa bungkei, beberapa penjelasan, yaitu tentang konsep melewati dan mengelilingi ataupun meninggalkan minasan. Jadi yang kita ketahui bahwasanya untuk kata kerja yang aktif itu pasti menggunakan objeknya menggunakan partikel O dan tempatnya menggunakan partikel D. Nah, berbeda di sini dalam pengecualian bahwasanya beliau menjelaskan tentang beberapa pengecualian konsep melewati, mengelilingi dan meninggalkan yang tempatnya itu menggunakan partikel O minasan. Kenapa kok menggunakan partikel O? Karena sifatnya kata kerjanya itu tidak apa minasan istilahnya itu tidak berbeda lah istilahnya seperti itu. Jadi konsep melewati, mengelilingi dan meninggalkan. Contohnya di sini itu ada sanposimas. Contohnya jadi koeng o sanposimas. Jadi berjalan-jalan di taman. Maksudnya itu kenapa kok dikatakan tempatnya itu menggunakan partikel O? Karena di tamannya itu hanya mengelilingi gitu minasan. Berjalan-jalan mengelilingi. Kemudian hashirimas berjalan di michio hashirimas berlari di jalan itu sama seperti itu minasan. Kemudian orimas juga, orimas yang turun dari kendaraan itu sama menggunakan partikel O. Karena konsepnya dia meninggalkan. Nah, kalau tadi yang hashirimas itu konsepnya melewati, makanya menggunakan partikel O. Kemudian ada harukimas, berjalan kaki. Kemudian torimas, melewati. Nah itu, makanya melewati itu ketika objeknya menggunakan partikel O, karena dia sistemnya itu melewati. Kemudian sugimas, kemudian watarimas, menyeberangi. Hasio watarimas, menyeberangi jembatan. Kemudian mawarimas, berputar. Sudah jelas kalau untuk berputar itu melewati atau mengelilingi, mengelilingkan, makanya menggunakan partikel O. Kemudian masugu ikimas, langsung pergi. Kemudian kengaku shimas, meninjau. Kemudian ada kenbutsu shimas, kemudian ada ryoko shimas, jalan-jalan. Kemudian demas, ada sotsugyo shimas, kemudian ada magarimas. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya untuk sotsugyo shimas yang maknanya itu lulus, dia itu menggunakan partikel O minasan. Di sini contohnya ada shiken o sotsugyo shimas. Nah, berbeda dengan shiken ni gokaku shimas. Nah, seperti itu minasan. Kemudian di pertemuannya selanjutnya itu beliau menjelaskan tentang beberapa bungkei. Yang salah satunya ini tentang bungkei yori minasan. Tepatnya di halaman di nomor 19 tentang bungkei naninani wa naninani yori, yang maknanya itu daripada atau untuk keterangan, kata kerja keterangan minasan. Di sini tatoeba contohnya sasang wa jono sang yori ego ga jozu desu. Jadi mana yang lebih pintar antara sasang dengan jono di konteks bahasa Inggrisnya minasan. Kemudian selanjutnya itu tentang bungkei di nomor 26, bungkei tekara yang maknanya setelah. Otoeba kuhang o tabe tekara gakoe ikimas. Jadi tekara itu maknanya bukan karena saja minasan, ada juga maknanya setelah. Begitu. Jadi contohnya itu kuhang o tabe tekara gakoe ikimas. Setelah makan nasi, pergi ke sekolah. Oke.
Kemudian bungkai selanjutnya itu tentang tekara juga minasan sama. Jadi tentang setelah juga maknanya. Untuk setelah itu ada yang menggunakan tekara, ada yang juga menggunakan tago minasan. Yang mana juga sama, setelah. Di sini contohnya itu gohang o tabeta go gakoi ikimasu. Setelah makan nasi pergi ke sekolah, akan pergi ke sekolah misalnya. Ya sama-sama kita ketahui bahwasanya tadi kan kata mas itu di minggu pertama sudah dijelaskan kalau kata mas atau perubahan jiso itu maknanya akan misalnya. Gohang o tabeta go gakoe ikimasu. Setelah makan nasi akan pergi ke sekolah. Kemudian untuk bungkai tago di sini kata bendanya menggunakan ditambahkan dengan nogo yang mananya itu sama setelah. Contohnya di sini itu ada benkyou no go gakoe ikimasu. Jadi setelah belajar akan pergi ke sekolah. Sama-sama kita ketahui minasang, untuk membendakan kata kerja itu masnya dihilangkan kemudian ditambahkan no minasang. Benkyou no go gakoe ikimasu. Setelah belajar akan pergi ke sekolah. Kemudian kalau untuk nani-nani satuan itu bisa juga menggunakan bungkai go minasang, sama ditambahkan dengan dengan no kemudian go, no go. Contohnya di sini hitori no go futari desu. Jadi setelah satu orang, dua orang. Maksudnya itu urutannya minasang. Ketika dalam antrian itu setelah satu orang, dua orang ya. Seperti itu. Kemudian ada bungkai di nomor 23. Itu tentang take mama. Jadi take kalau bertemu dengan kata kerja yang positif, mana itu dalam keadaan minasang. Di sini contohnya itu mado o aketa mama nemashita. Dalam keadaan pintu, maksudnya dalam keadaan terbuka pintunya, dalam keadaan terbuka pintu telah tertidur. Nah, dalam keadaan maknanya. Nah, ketika bungkai mama dalam konteks negatif, di sini contohnya itu mado o akenai mama nemasu. Dibiarkan terbuka pintunya akan tertidur, seperti itu. Kemudian juga kalau tadi kan bentuk nainya ya, kalau ini ikioshinya minasan gohang oga atsui mama de tabemasu. Nasinya dibiarkan dingin, akan dimakan, seperti itu minasan. Kemudian di sini contohnya itu nakayashi mama genki na mama hatarakimasu. Biarkan tubuh sehat, biarkan sehat, tetap bekerja. Sugiwa minasang, itu tentang kotoba, tentang bungkai nomor 143 tentang kotoba maini minasang. Di sini main itu menggunakan rumus Jisokei yang maknanya itu sebelum. Contohnya di sini contohnya saberu maini mizu o nomimasu. Jadi sebelum makan akan minum air. Kemudian untuk kata bendanya ikut tambahkan dengan no maini minasang, sebelum kata benda. Atau benkyou no maini oinori shimasu. Sebelum makan berdoa misalnya. Sebelum makan berdoa. Kemudian juga untuk maini itu
bisa juga digunakan dalam konteks lamanya waktu misalnya. Maini lamanya waktu maini kemudian nani yang lalu. Oke, selanjutnya yaitu tentang pembahasan aja tentang di mungkin nomor 29 yaitu tentang ta'uwe atau yang maknanya ta'uwe yang D dalam maknanya itu tabe ta'uwe D abimas. Kemudian di sini kata benda UED, kata benda no UED. Benkyo no UED tabemas. Benkyo no UED tabemas. Sebelum benkyo no UED dalam makan, dalam belajar. Oke minasang, itu saja yang saya sampaikan, hasil rangkuman di pertemuan yang ketiga, di minggu yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa.